warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar anak-anakku sekalian di rumah? Murid-murid siswa-siswi SD TK Daurah kelas 6. Ya, berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Kita akan langsung saja membahas beberapa soal yang bisa membantu kalian nanti untuk menjawab soal-soal ujian sekolah. Ya, kita dahului dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita akan lanjut membahas soal yang pertama. Ya. Nomor 1, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan, ciri khas Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain adalah terletak di dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ya, Pancasila adalah satu-satunya dasar negara yang hanya dimiliki oleh negara Indonesia. Ya, jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke nomor 2. Pada masa perjuangan, kemerdekaan merupakan cita-cita seluruh rakyat. Oleh karenanya, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki makna semakin hilangnya perbedaan antar wilayah. Atau B. Awal mula menentukan presiden dan wakil presiden. C. Puncak perjuangan dalam upaya mencapai kemerdekaan. Atau D. Berlakunya Jakarta sebagai ibu kota negara. Tentu saja bahwa perjuangan warga negara Indonesia waktu itu itu sebagai puncak perjuangan dalam upaya mencapai kemerdekaan. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 3. Banyak hal bisa dilakukan untuk membuktikan rasa cinta kita terhadap tanah air. Berikut ini perilaku yang menunjukkan bentuk cinta tanah air adalah A. Andi meraih juara Olimpiade Matematika Internasional. Atau B. Ayah yang bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarga. Atau C. Paman melaksanakan ronda malam. Atau D. Ahmad rajin melaksanakan sholat berjamaah. Ingat ya bahwa cinta tanah air itu bisa dilakukan dengan prestasi kita. Dapat ditunjukkan dengan prestasi yang kita buat. Jadi yang jawaban yang benar adalah A, karena Andi berprestasi menjadi juara Olimpiade Matematika Internasional. Oke, lanjut ke nomor 4. Indonesia selalu berperan aktif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antar negara. Hal ini sejalan dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu masih ingat bahwa tujuan negara itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ya, di dalam alinea keempat itu tercantum bahwa negara Indonesia akan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi jawaban yang benar adalah D, melaksanakan ketertiban dunia. Oke, lanjut ke nomor 5. Bentuk partisipasi langsung ya, masyarakat dalam penyelenggaraan negara sangat mungkin bisa dilakukan melalui kegiatan partisipasi langsung masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Pasti biasanya diwujudkan dalam berbagai bentuk. Nah, salah satunya adalah dengan pemilu, ya, menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, menggunakan hak pilih dengan pertimbangan yang matang. Oke, lanjut ke nomor 6. Generasi muda banyak yang tertarik dengan budaya asing yang datang dari luar negeri. Tidak sedikit yang beranggapan budaya tersebut lebih modern. Oleh karenanya, tidak heran banyak kalangan muda yang terbawa arus dan mengikuti budaya tersebut. Berikut ini bentuk pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya asli Indonesia. Adalah yang paling benar pasti udah nomor yang C. Gaya berpakaian yang kurang sopan. Ya, kalau semangat tinggi dalam bekerja itu bagus, bisa diikuti. Mampu menguasai teknologi bagus juga. Atau D, bangga dengan produk dalam negeri, itu juga bagus. Jadi yang paling tepat adalah C. Oke, lanjut ke nomor 7.
nilai-nilai Pancasila sudah seharusnya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini nilai-nilai yang terdapat dalam sila keempat Pancasila adalah, lihat, karena sila keempat berarti tentang musyawarah ya. Nilai yang paling penting dalam sila keempat itu tentang musyawarah. Jadi yang benar adalah yang C, mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan ya. Ingat itu sila keempat Pancasila, yaitu silahkan nanti kalian lihat sendiri ya. Sila keempat masa nggak lupa ya. Oke, lanjut ke nomor. Lihat sekarang kita ke nomor 7 ya. Lanjut ke nomor 7. Nilai-nilai Pancasila sudah seharusnya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini nilai-nilai yang terdapat dalam sila keempat Pancasila adalah, ingat sila keempat Pancasila bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi nilai yang terkandung pasti tentang musyawarah ya nak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, mengutamakan musyawarah ya. Oke, lanjut sekarang ke soal uraian. Soal uraian yang pertama yaitu, saat ini ancaman terhadap keutuhan negara tidak hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga dari luar negeri atau dari dalam negeri ya. Tentukan 3 sikap yang sebaiknya dilakukan seorang pelajar untuk menjaga keutuhan negara. Oke, kalian akan bisa lihat bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh seorang pelajar. Ibu akan langsung sebutkan jawabannya. Nanti kalau kalian punya jawaban yang lain bisa ya. Oke, yang pertama, menghormati setiap perbedaan yang ada. Oke, yang kedua itu taat dan patuh terhadap peraturan baik di sekolah maupun di rumah. Yang C, menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Oke ya. Masih ada banyak sekali sikap pelajar yang bisa kalian tulis ya. Silakan. Bisa juga dengan mencintai tanah air, itu juga salah satu sikap pelajar ya. Oke ya, langsung ke nomor 2. Piagam Jakarta sebagai konsep dasar negara mengalami perubahan sebelum disahkan. Perubahan yang diinginkan khususnya pada sila pertama. Mengapa perubahan tersebut harus dilakukan? Oke ya. Diingat-ingat Piagam Jakarta sila yang pertama itu disebutkan ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah, akhirnya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke ya. Jadi apa jawabannya? Kenapa harus dirubah? Perlu dilakukan perubahan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kenapa begitu? Karena tidak semua masyarakat Indonesia itu beragama Islam ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Cermati kasus berikut ini. Ketika terjadi bencana banjir dan longsor, warga sepakat mengumpulkan sumbangan. Untuk itu dibentuk tim relawan yang akan keliling ke rumah-rumah warga. Salah satu rumah yang didatangi itu rumah Pak Yanto yang merupakan pengusaha dan warga paling kaya di kampung tersebut. Pak Yanto dengan tergesa-gesa memberikan amplop berisi uang ratusan ribu rupiah. Ia meminta tim relawan segera meninggalkannya. Berbeda dengan Pak Jaka, ia adalah seorang petani dengan sekuat tenaga. Meluangkan waktunya untuk terjun langsung membantu mengevakuasi korban ya. Ia berbaur dengan tim relawan mencari korban yang masih tertimbun. Oke, berdasarkan kasus di atas, mana tindakan yang paling tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Oke, jelaskan alasanmu. Oke, sikap yang paling tepat adalah sikapnya Pak Jaka ya, karena ia dengan sepenuh hati membantu korban bencana alam. Sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ayo, apa sila kedua Pancasila? Kalian masih ingat? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke,
Sikap Pak Yanto kurang tepat meskipun ia membantu warga, namun dia kurang beradab karena minta tim relawan untuk segera pergi meninggalkannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki budaya yang beragam. Jelaskan 3 faktor yang menyebabkan keberagaman budaya tersebut. Ada berbagai macam faktor ya. Kalian masih ingat ini ada di materi kemarin di semester pertama ya. Oke, Indonesia mempunyai 3 faktor yang Indonesia itu adalah negara yang memiliki keberagaman budaya ya. Faktor-faktornya karena yang A, kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. B, perbedaan kenampakan alam antar daerah. C, letak Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional ya. Ada 3 faktor itu yang menyebabkan keberagaman budaya di Indonesia. Oke, lanjut ke nomor 5. Perhatikan gambar di bawah, itu adalah siswa-siswi yang sedang melaksanakan piket kelas. Pertanyaannya, bagaimana jika warga sekolah tidak menciptakan suasana persatuan dalam melaksanakan aktivitas seperti gambar di atas atau tidak melaksanakan piket kelas? Tuliskan 3 hal yang akan terjadi. Oke, lihat. Yang pertama, pasti kelas tidak akan bersih, ya kan? Karena tidak disapu, tidak dibersihkan, pasti akan kotor. Yang kedua, suasana belajar pasti tidak nyaman, ya kan? Karena keadaan kotor, bagaimana mau nyaman belajar? Oke, yang ketiga, tidak tercipta hubungan yang harmonis. Yang harmonis itu yang bagaimana? Di antara siswa-siswa itu pasti akan sendiri-sendiri, nggak ada yang mau bertanggung jawab, tidak harmonis, tidak saling membantu. Oke, sekian saja dari Ibu Rini tentang tadi ya, membahas soal-soal. Oke, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu Rini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.